Shalom semua, puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Mari bersama kita memuji Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu rohani yaitu tak berhenti percaya. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak akan sendiri, kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku takkan pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, Tak berhenti percaya. sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak akan pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku tak akan pernah berhenti percaya. Tak berhenti percaya.
sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku tak akan pernah berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku tak akan pernah berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah berhenti percaya. Bluetooth mode. Connected. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu Uji Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Setiap kita menyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan ini, saya akan membacakan firman Tuhan dan renungan Tuhan. Jadi tetap stay tune. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku memuliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Oke, sebelum kita membaca renungan dan firman Tuhan hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah, rezeki, dan segala yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih mau memberikan kesempatan itu kepada kami. Engkau masih mau memberikan kesempatan yang indah kepada kami, yaitu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan firman itu menjadi pelita bagi kami, menjadi terang bagi hidup kami, dan menjadi penuntun bagi kami dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji termulia nama-Mu sepanjang masa. Tuhan Yesus, berkati juga hamba yang membawakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapa. Terpuji termulia nama-Mu sepanjang masa. Hapuskan dosa kesalahan kami, sengaja maupun sengaja, agar dalam halang berkenan berkarya yang Kau berikan kepada kami. Terpuji termulia. Terima kasih Yesus. Renungan kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33 yang bunyinya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu, masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Oke. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bagi kawan-kawan yang sudah menikah, taatilah dan telanilah dan renungkanlah firman ini, agar dalam hubungan suami istri akan menjadi harmonis dan langgeng sepanjang hidupnya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Adakah kita menikah karena hal terpaksa? Mungkin ada sebagian. Saya juga pernah mendengar cerita teman saya yang mereka terpaksa menikah karena sesuatu hal. Walaupun kita atau saudara terpaksa menikah karena sesuatu hal, telanilah dan taatilah ayat Alkitab tersebut. Kita sudah menikah, jadi otomatis kita sudah menjadi satu daging, satu tubuh, dan satu kasih dalam Kristus. Karena kasih Kristus adalah dasar dari hidup suami istri. Seperti yang dikatakan dalam ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Para istri-istri, jangan pernah engkau sekalipun tidak tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Haruslah engkau tunduk kepada Tuhan dan juga kepada suamimu. Lakukanlah
yang engkau lakukan kepada Tuhan sama juga seperti yang kepada suamimu. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan dalam segala sesuatu. Jika engkau mempunyai masalah dalam keluargamu, dalam hubungan suami istri, jangan engkau minim komunikasi. Utamakanlah berkomunikasi. Walau engkau dalam keadaan marah sekalipun, usahakan komunikasi. Sepasang suami istri harus banyak berkomunikasi agar tidak ada bentrok atau kesalahpahaman atau hal yang lain yang tidak diinginkan dalam hubungan suami istri tersebut. Karena kalau kita sudah disatukan oleh Tuhan, tidak akan bisa diceraikan. Janganlah sampai bercerai karena Tuhan sudah menyatukan kita. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Kepada suami, janganlah pernah engkau menganggap istrimu seperti babu, walaupun memang tugas istri adalah melayani suami, tapi tugas suami juga melindungi istri. Jangan engkau melakukan hal yang semena-mena kepada istrimu, karena istrimu adalah dagingmu, tubuhmu. Jika engkau melakukan sesuatu kepada istrimu, hal-hal yang tidak baik, kamu juga melakukan sesuatu yang tidak baik kepada tubuhmu sendiri, pada dirimu sendiri. Karena Tuhan Yesus telah menjadikanmu satu tubuh, roh, dan jiwa dalam kasih Kristus. Jadi dalam hubungan suami istri, dalam hubungan rumah tangga, kita harus saling menghormati, saling berbagi, jangan putus komunikasi, dan yang paling penting yaitu menjadikan pedoman kasih Kristus itu dalam hubungan suami istri dan hubungan keluarga. Begitu juga dengan istri. Jangan pernah engkau meremehkan suamimu. Misalkan suamimu sedang memiliki masalah, yaitu sedang mengalami masalah pekerjaan, istri harus mendukung. Dan jika suami memiliki pekerjaan yang lebih rendah atau lebih rendah dari pekerjaan istri, suami harus pengertian dan harus mendukung istri juga. Dan begitu juga sebaliknya, istri juga harus dapat memikirkan posisinya dan harus memikirkan posisinya dalam keluarga. Dalam hal pekerjaan, istri bisa bersikap profesional. Dan dalam hubungan keluarga, istri juga harus mengingat posisinya, yaitu untuk selalu menjaga nama baik keluarga dan selalu menghargai suami, walaupun ibaratkan pekerjaan atau penghasilan istri lebih tinggi dari suami. Jangan melupakan bahwa istri harus tunduk kepada suami karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus. Dan suami juga harus mengasihi istri dan saling melengkapi. Dan suami juga harus menerima walaupun pekerjaan istri lebih tinggi dari suami jangan rendah diri, jangan berpikir nggak bisa dia melebihi aku, jangan berpikir begitu. Berilah kebebasan kepada istrimu untuk berkarir, dan berilah kebebasan istrimu untuk mengekspresikan dirinya agar tidak ada beban dalam diri istri tersebut.
Supaya demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Seperti itu yang saya bilang tadi. Suami istri harus saling menghargai. Kita harus mengibaratkan istri kita itu adalah tubuh kita sendiri, dan suami dan istri juga harus mengibaratkan suami itu adalah tubuhnya sendiri. Jangan pernah engkau merendahkan istrimu, karena harkat dan martabat istrimu harus engkau tinggikan, karena engkau adalah karena suami adalah kepala dari istri. Jadi suami harus menghargai dan haruslah kita mengasihi istri kita, haruslah kita mengasihi suami kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, karena istri itu ciptakan dari rusuk kita. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jika kita mencelakai istri kita atau merendahkan istri kita, itu sama juga kita mencelakai atau merendahkan diri kita sendiri. Dan kita juga mencela diri kita sendiri. Harusnya kita menguduskan atau memberikan kebebasan kepada istri, dengan istri juga harus dapat membatasi dirinya dan mengetahui tanggung jawab dan posisinya juga. Jangan sampai memalukan dan merendahkan suami. Karena jika suami sudah memberikan kebebasan, kita harus mengetahui batas-batasnya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Begitu juga dengan suami istri. Suami istri juga harus saling merawat, mengasuh, seperti merawat dan mengasuh tubuhnya sendiri. Seperti misalkan suami memberikan kebebasan kepada istri, istri juga memberi kebebasan kepada suami. Tetapi kebebasan itu harus memiliki tingkat yang positif, jangan untuk ke yang negatif. Misalkan istri memberikan kebebasan kepada suami untuk bergaul, ibaratkan, tapi suami tidak memanfaatkannya untuk hal yang tidak baik, seperti yaitu dia jajan di luar, seperti selingkuh di luar. Jangan sampai begitu, karena itu sama saja engkau menghancurkan bahtera rumah tanggamu, yaitu kamu tidak mengandalkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Walau bagaimanapun sifat istri atau suamimu, kamu harus bisa menghargainya, kamu harus menuntunnya, karena istri dan suami itu seperti anggaplah istrimu seperti tubuhmu sendiri dan suamimu seperti tubuhmu sendiri. Jika engkau selingkuh atau bermain di luar, kamu tidak menghargai dirimu sendiri dan tubuhmu sendiri. Engkau membiarkan penyakit datang ke tubuhmu sendiri. Engkau mengambil dan menciptakan penyakit itu sendiri. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, jika kita memiliki masalah dalam rumah tangga, janganlah sampai masalah itu terhembus keluar. Seperti suami istri memiliki masalah dalam rumah tangganya,
Suami istri itu harus dapat berpikiran positif, harus dapat menyelesaikan masalah itu dalam rumah tangga tersebut. Jangan sampai terdengar kepada keluarganya, ibaratkan kepada saudara laki-lakinya atau kepada saudara perempuannya atau kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai. Jika engkau memiliki masalah dalam suami istri, kamu harus menyelesaikannya secara kepala dingin. Harus menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi yang positif. Harus meningkatkan komunikasi yang positif. Karena kunci utama dalam masalah itu yaitu komunikasi dan saling percaya. Kita harus meningkatkan komunikasi dan meningkatkan kepercayaan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dalam ayat 31 Efesus 5 ayat 31 itu dikatakan begitu. Itu kita sudah disatukan Tuhan. Jadi jangan engkau seperti saya katakan tadi, mengumbar-umbar masalah rumah tanggamu kepada semua orang. Cukup engkau saja yang tahu, karena engkau sudah memikirkannya matang-matang dan kau juga sudah memiliki tekad dan mental yang kuat. Jika engkau menentukan pilihanmu, kamu harus dapat bertanggung jawab dalam keluargamu tersebut. Ayat 32 mengatakan rahasia itu besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Seperti hubungan Kristus dan jemaat. Jika kita memiliki masalah, kita kan harus berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkannya kepada Tuhan. Begitu juga dengan hubungan suami istri. Jika kita tidak mampu menghadapi masalah tersebut, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita misalkan dalam hubungan suami istri tersebut, pertama-tama harmonis, ibaratkan kan, makin lama adalah masalah. Nah, jika kita merasa tidak mampu menghadapinya sendiri, kita jangan langsung memberikan kabar atau menyebarkan masalah atau konflik dalam rumah tangga kita itu kepada yang lain. Kita harus dapat menutupinya dalam bahtera rumah tangga kita sendiri. Kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan hubungan rumah tangga kita, hubungan suami istri kita kepada Tuhan untuk selalu meminta bimbingan dan perlindungan Tuhan dalam membentuk rumah tangga kita tersebut. Karena kita harus mengkokohkan hubungan rumah tangga itu atas nama kasih Kristus. Nah, ayat 33 mengatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Nah, inti dari semua hubungan suami istri itu harus saling mengasihi. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri. Begitu juga sebaliknya kan. Dan tidak ada manusia yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Kita harus mengasihi diri kita sendiri, seperti itu juga dengan kita harus mengasihi istri kita sendiri, suami kita sendiri, begitu. Karena kamu harus mengenal dirimu sendiri juga. Kamu harus mengenal dirimu, bagaimana sifatmu. Nah, begitu juga dengan suami istri. Sebelum engkau memikirkan untuk berhubungan suami istri, untuk memulai hubungan, yaitu membentuk bahtera rumah tangga, kamu harus kamu harus mengenal dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena dalam hubungan rumah tangga tersebut, kita harus mengenal diri kita sendiri agar kita dapat mengasihi diri kita sendiri dan kita dapat memulai hubungan rumah tangga tersebut. Jika kita sudah mengasihi diri kita sendiri, kita juga dapat mengasihi istri kita atau suami kita dengan cara kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri, begitu juga cara kita mengasihi istri atau suami kita. Dan istri juga harus menghormati suami. Walau bagaimanapun sifat, kondisi
kita dalam hubungan suami istri tersebut atau suami kita dalam hubungan tersebut, kita harus menghormatinya. Seperti yang saya katakan tadi, jika engkau, hai istri, lebih tinggi pekerjaanmu atau derajatmu dalam lebih tinggi penghasilanmu dari suamimu, kamu harus menghormati suamimu. Jangan pernah engkau merendahkan suamimu, karena suamimu itu adalah kepala dalam rumah tangga tersebut. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23, yaitu, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suamimu adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan hidupmu. Nah, seperti itu. Jangan pernah engkau merendahkan suamimu. Hormati selalu suami, dan istri juga harus menghormati suami. Karena jika tidak ada saling menghormati dalam hubungan suami istri dan tidak ada kasih dalam hubungan suami istri, maka hubungan suami istri itu akan cepat hancur dan akan cepat down, jatuh. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman yang saya lihat. Saya banyak melihat hubungan suami istri yang mereka menggebu-gebu dalam cinta, sesaat cinta mereka cepat menikah. Mereka tidak berpikir ke depannya bagaimana. Nah, dalam pernikahan tersebut mereka sering berantem, dan hubungan suami istri berantem. Nah, walaupun mereka berantem, harus ada mereka yang mampu belajar dalam proses yang sudah mereka lalui, yaitu langsung terjun dalam hubungan suami istri tersebut, yaitu berumah tangga tersebut. Nah, jika mereka sabar, mereka akan mampu melewatinya sampai kakek nenek, sampai memiliki cucu, sampai mereka tua. Nah, ada juga yang mereka karena menggebu-gebu, tidak memikirkan ke depannya. Nah, mereka dalam cekcok berantem tersebut, mereka tidak memikirkan ke depannya. Nah, mereka secara bebas melontarkan kata-kata makian, kata-kata yang menyakiti hati. Memang kedewasaan itu harus belajar dan harus rendah diri, karena setiap kedewasaan itu dibentuk dengan diri sendiri yang harus sabar, percaya, dan yakin, dan mau menerima dan mau belajar. Mengapa saya bilang begitu? Karena setiap hidup yang engkau hadapi, hidup yang kau jalani, jika engkau mampu berpikir dan mampu menerapkan kehidupanmu itu untuk dalam pembelajaran dalam hidupmu, untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Ibaratkan engkau memiliki masalah, hari ini engkau memiliki masalah. Nah, besok engkau harus belajar untuk tidak menghadapi atau tidak memiliki masalah sama seperti yang hari ini untuk besok. Nah, besoknya kamu juga dapat menghadapi masalah yang lain dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Begitu, maka setiap hembusan napasmu engkau harus belajar. Walaupun kita sudah belajar, setiap hembusan napas kita memiliki pembelajaran masing-masing, yaitu pembelajaran yang beda-beda. Nah, seperti dalam hubungan suami istri itu, kita harus belajar. Mungkin kita sama suami kita itu sudah berpacaran, ya kan, selama 10 tahun ibaratkan, atau 5 tahun atau 7 tahun. Kita mengenal luar dalamnya atau mengenal sifatnya. Nah, dalam hubungan rumah tangga, dalam pacaran itu kan tidak semua sifat yang ditunjukkan. Jadi dalam hubungan rumah tangga, kita sudah menikah dengannya, kita akan mengetahui
sifatnya atau kebiasaannya yang baru. Maka kita harus belajar. Kita tidak pernah berhenti belajar, maka kita belajar memahaminya. Nah, sifatnya pada saat kita pacaran dengan dia, sifatnya itu baik, apa gini-gini, perhatian sama orang tua, sama apa gitu. Tapi giliran kita menikah dengannya, ibarat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sifatnya memang sama seperti pada saat pacaran. Nah, setelah 4 bulan kemudian, sifatnya berubah secara lambat laun. Nah, kita jangan terkejut. Kita sebelum memilih menikah dengannya, kita harus memiliki pemikiran yang dewasa agar kita tidak terkejut dengan perubahan yang dialami pasangan kita tersebut, istri atau suami kita tersebut. Nah, dengan begitu kita dapat belajar untuk mempertahankan rumah tangga kita. Nah, jika kita belajar, nah kita kan udah tahu, makin lama semua sifat aslinya keluar. Jadi kita memiliki cover atau timing atau perlindungan atau pemikiran positif atau persiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Nah, kita jadi tidak mudah emosi lagi. Nah, kita jadi tidak mudah mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak mencerminkan kebaikan. Nah, dengan cara begitu kita menjadi lebih dewasa lagi dalam membentuk rumah tangga atau bahtera rumah tangga tersebut. Nah, dengan pemikiran tersebut kita tidak beratkan kita tidak memiliki hal tersebut, kan kita jadi tidak, jika kita memiliki hal tersebut, kita tidak akan mengundang orang luar untuk masuk dalam hubungan rumah tangga kita untuk mengetahui apa saja yang dalam rumah tangga kita. Jadi tidak akan ada bentrok atau percekcokan atau orang ketiga tidak akan ada yang muncul lagi. Nah, begitu. Memang saya belum berpengalaman, tapi saya melihat pengalaman dari orang tua saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, dan keluarga yang saya lihat. Makanya saya dapat memberikan menurut pendapat saya, menurut kondisi yang saya lihat, begitu. Saya secara khusus kagum kepada kedua orang tua saya. Walaupun awal waktu saya kecil saya melihat mama sama bapak saya itu sering berantem, tapi sampai sekarang waktu bapak saya sakit, mama saya ada di sampingnya untuk merawatnya, dan pada saat mama saya sakit bapak juga ada di sampingnya saya. Jadi saya sepintas mengingat masalah waktu dulu saya masih kecil yang mereka sering berantem. Nah, saya yakin, saya melihat pada saat mama saya sakit dulu waktu parah, bapak ada di sampingnya. Saya berpikir begini, memang kuasa Tuhan itu baik. Walaupun dulu mama sama bapak sering berantem, karena mereka mengandalkan Tuhan dalam hubungan rumah tangganya, mereka dapat bersatu sampai sekarang. Jadi saya yakin, dan saya dapat mengambil hikmah dari hubungan rumah tangga, hubungan kedua orang tua saya dapat mengambil hikmahnya. Walau seberat apapun musibahnya, walaupun mereka berantem apa gitu, mereka tidak pernah mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan hubungan mereka. Mereka selalu dapat menyelesaikannya, walau dengan hal-hal yang begitu yang saya bilang tadi. Karena jadi saya salut kepada kedua orang tua saya. Terima kasih Mak, terima kasih Pak, panjang umur kalian, Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom, terima kasih. Cukup sekian hal yang ingin saya sampaikan tentang
kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi kita harus mengemban atau mengokohkan kasih Kristus dalam diri kita. Nah, sebelum itu kita harus menguatkan pribadi kita dalam kasih Kristus masing-masing sebelum kita menetapkan atau memilih untuk berumah tangga. Memang berumah tangga itu adalah tujuan yang baik, tapi ada baiknya kita mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu dan meningkatkan kasih kita dalam Kristus agar hubungan suami istri itu didasari dengan kasih Kristus yang baik dari masing-masing. Shalom. Nah, kita akan menyanyikan lagu rohani untuk penutupnya. Sebelum kita bernyanyi, sebelum kita berdoa penutup. Nah, kita akan menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia takkan jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia takkan jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia takkan jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
hanya sejauh doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa menyerahkan segalanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas indahnya firman-Mu ini kepada kami. Tuhan, Engkau masih mempercayai kami mendengarkan firman-Mu yang indah ini, dan kami telah dalam hidup kami, dan kami teladani dalam hidup kami juga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mempercayai hamba untuk menyampaikan firman-Mu ini kepada kami semua. Kiranya firman Engkau menggunakan hamba, Engkau memakai hidup hamba untuk hal yang baik, untuk mengabarkan firman Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus, hamba minta kepadamu Tuhan, berkata-katalah Engkau melalui Engkau. Terima kasih Engkau menyampaikan hal yang terbaik bagi hamba untuk kepentingan kami semua. Tuhan Yesus, bagi kami saudara-saudara yang ingin memulai, ingin membentuk bahtera rumah tangga, kiranya Tuhan kasih Kristus, kasih-Mu ya Tuhan, yang menjadi pedoman bagi mereka untuk memelihara rumah tangga yang baik, dan kasih-Mu juga yang melanggengkan hubungan mereka dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, hamba mendoakan saudara hamba yang belum menemukan jodohnya Tuhan, kiranya Tuhan berikanlah Tuhan jodoh kepada saudara-saudara hamba tersebut, agar mereka dapat menelaah dan menguruskan nama-Mu melalui bahtera rumah tangga tersebut dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, bimbinglah mereka untuk menemukan hal yang terbaik dalam bahtera rumah tangga tersebut. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, banyak dosa kesalahan yang kami perbuat, hapuskanlah itu Tuhan, agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang ingin Kau berikan kepada kami. Tuhan, berikan kesehatan kepada kami, saudara-saudara kami, menjodohkan dari sisi kami, kedua orang tua kami, lindungi mereka selalu, berikan rezeki, berikanlah selalu kesehatan, dan bimbing selalu ke jalan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom. Nah, saya akan menyanyikan lagu terakhir. Lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang ingin membangun bahtera rumah tangga, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati bahtera rumah tanggamu. Dalam kasih Kristus, engkau dipulihkan dan engkau akan dilanggengkan. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, ketuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan
hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap percaya padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup menuntun kita untuk hal yang terbaik, karena Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Mari melakukan perubahan yang terbaik. Bentuklah bahtera rumah tangga dengan kasih Kristus, karena kasih Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu, karena Tuhan akan menuntun kita ke hal yang terbaik. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan pernah berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
Tuhan Yesus selalu menuntunmu. Harap kembali padanya. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan pernah berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita. Jangan lupa video di YouTube saya Karya Anak Batak, like, comment, subscribe, and share. Dan di Facebook ini juga share kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Sehat. Sarangi love.